Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Senin 2 November 2020, kita diajak bersama-sama merenungkan Injil Tuhan Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau anugerahkan iman untuk mengenal-Mu dan pengharapan akan hidup kekal bersama-Mu. Kami mohon, semoga melalui peringatan arwah semua orang beriman, kami semakin memiliki kesadaran akan arti hidup di dunia, sehingga dapat kami jalani secara penuh makna bagi gereja-Mu, baik yang masih berziarah dan terlebih gereja yang masih menanti. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebagai orang beriman, kita sungguh percaya bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ada batas dan garis akhirnya. Kita juga percaya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itulah hidup abadi atau hidup kekal. Warta Sabda hari ini menegaskan bahwa Yesus menjamin kehidupan orang-orang beriman kelak yang percaya dan sungguh mengikuti jalannya. Tak satu pun yang akan dibuang. Yang dituntut dari kita adalah berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang darinya. Sungguh bahagia sebenarnya kita karena jaminan hidup kekal ada di depan kita. Pada kemarin tanggal 1 November, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Para kudus pernah hidup di dunia ini dan kini mereka telah berada di surga. Siang dan malam mereka berada di hadirat Tuhan untuk melayani dan menyembahnya bersama para malaikat. Yohanes dalam kitab Wahyu
memiliki sebuah penglihatan tentang para kudus di surga. Pada hari ini, kita sebagai gereja yang masih berziarah di dunia ini, menyatukan doa-doa bagi semua orang yang sedang menantikan keselamatannya di tempat penyucian. Mereka semua membutuhkan doa-doa kita supaya Tuhan Allah boleh memperkenankan mereka ikut bergabung dengan semua orang kudus di surga. Hari ini menjadi hari istimewa karena kita memiliki kesempatan untuk mendoakan keluarga seperti orang tua, kakek, nenek, kerabat, dan sahabat kenalan yang sudah mendahului kita. Kita percaya bahwa meskipun mereka sudah meninggal dunia, namun ikatan kasih mereka dengan kita tidak akan terputus. Ikatan kasih kita bersifat kekal karena kuasa dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Allah Bapa bagi Yesus adalah supaya dari semua orang yang diberikan Bapa kepadanya jangan ada yang hilang. Ia membangkitkan mereka semua pada akhir zaman. Dengan demikian, setiap orang yang melihat Yesus selaku anak dan yang percaya kepadanya memiliki hidup kekal dan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Mari suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, seperti yang dianjurkan gereja bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 8 November, kita mendoakan jiwa saudara-saudari kita yang masih menunggu belas kasih Allah di api penyucian. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Rahim, aku percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.